Stasiun Tugu dikenal sebagai salah satu tempat pemberhentian kereta tertua di Indonesia yang terletak di tengah kota Yogyakarta, dekat dengan objek wisata serta pusat perbelanjaan kawasan Malioboro. Stasiun yang dioperasikan sejak tanggal 2 Mei 1887 ini merupakan stasiun kereta api kedua di kota Yogyakarta setelah stasiun Lempuyangan yang telah dioperasikan 15 tahun lebih awal. Stasiun ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Dan berikut adalah sejarah mengenai Stasiun Tugu di Yogyakarta. Seiring dengan berakhirnya era sistem tanam paksa, maka pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan liberalisasi pada tahun 1870. Kebijakan era liberalisasi menjadikan pemicu tumbuh kembangnya berbagai perusahaan swasta di dalam menjalankan usahanya. Berbagai usaha perkebunan, pabrik gula, dan perdagangan tumbuh subur khususnya di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tidak mengherankan apabila berbagai usaha tersebut membutuhkan sarana transportasi yang efektif dan efisien. Salah satu modal transportasi yang efektif dan efisien pada zamannya adalah transportasi kereta api. Jaringan transportasi kereta api mulai masuk ke Yogyakarta pada era pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI, yaitu tahun 1872 Masehi. Stasiun Lempuyangan dan jaringannya dibangun oleh Nederland Indisch Spoorwegen Maatschappij atau NISM, yaitu perusahaan swasta Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hamengkubuwono VII, sarana transportasi kereta api terus berkembang, sehingga pada tahun 1887 perusahaan kereta api pemerintah Hindia Belanda membuat stasiun kereta api Tugu dan prasarana lainnya. Apabila stasiun Lempuyangan dibangun oleh perusahaan swasta, maka stasiun kereta api Tugu dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Staatspoorwegen. Dua perusahaan tersebut mempunyai jaringan, spesifikasi teknik, dan aset yang berbeda. Stasiun Tugu dibangun beberapa tahun kemudian oleh Staatspoorwegen atau lebih dikenal dengan nama singkatan SS. Perusahaan negara SS didirikan pada tanggal 10 April 1869 oleh pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengawalinya, dibangun jalur lintas Batavia Bogor. Pada tanggal 16 Mei sampai April 1878, perusahaan SS ini membuka pengembangan jalur Surabaya, Pasuruan, hingga Malang. Dan pada tanggal 20 Juli 1879 kembali membuka jalur dari Bangil sampai Malang. Pembangunan terus berjalan hingga ke kota-kota besar seluruh Jawa terhubung oleh jalur kereta api. Stasiun Tugu pertama kali dioperasikan untuk umum tanggal 12 Mei 1887 yang melayani jalur kota Yogyakarta hingga Cilacap. Bukti angka tahun 1886 yang ada pada bagian tiang besi bulat di emplasmen sisi selatan stasiun membuktikan adanya jangka waktu proses pembangunan. Transportasi kereta api di Yogyakarta, jaringannya kemudian tumbuh dan berkembang pesat pada awal abad ke-20. Terbukti, jaringan rel berkembang dari stasiun Tugu ke arah selatan ke wilayah Bantul, Palbapang, dan Sewu Galur. Sedangkan yang ke arah tenggara yaitu arah pabrik gula, Kedaton Pleret, melalui sentra kerajinan logam perak Kota Gede. Stasiun kereta api Tugu letaknya berada di sisi sebelah barat Jalan Poros Keraton Tugu Palputih atau berada di sebelah barat stasiun Lempuyangan. Sampai sekarang, stasiun Tugu menjadi stasiun utama di kota Yogyakarta. Keberadaan bangunan tersebut menjadi landmark atau penanda kawasan yang menonjol. Stasiun Tugu dalam riwayat sejarahnya pernah mengalami perubahan tata ruang bangunan induk dan terjadi dalam beberapa tahun. Perubahan pertama kali terjadi pada tahun 1925, yaitu pada bagian pintu masuk utama atau entrance hall. Ruangan ini berubah bentuk dengan perluasan ke arah timur dengan penambahan tiang-tiang persegi berjumlah 8 buah di bagian tengah bangunan. Perubahan corak bangunan stasiun
terjadi cukup signifikan, yaitu dilakukan pada tahun 1927. Fasad bangunan depan yang semula bergaya arsitektur Eropa klasik dengan jendela lengkung dan pilaster stereotip dengan model historik, yaitu silindris yang mempunyai kesan kokoh. Fasad baru stasiun bergaya Art Deco dengan jendela berbentuk persegi panjang dilengkapi dengan roster atau ventilasi dan tanpa pilaster. Gaya arsitektur tersebut populer dan tumbuh berkembang pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Corak tersebut memberi kesan dan mencerminkan kebesaran, kekuasaan, dan kekuatan. Hingga sekarang, corak arsitektur itu masih dapat kita lihat dan dapat dinikmati keindahannya. Apabila kita cermati, bukan hanya keindahan bangunannya saja yang dapat kita nikmati, namun melihat stasiun ini, angan kita akan dibawa kepada memori tentang momentum kesejarahan selama penjajahan Belanda, kepindahan ibu kota Republik Indonesia ke kota Yogyakarta, bahkan hingga peristiwa Yogya kembali. Nuansa dan kenangan para protagonis perjuangan tegaknya ibu kota Revolusi Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi stasiun ini. Sisi signifikansi tersebut menjadi bagian penting apabila kita akan memaknai dan memahami eksistensi stasiun Tugu. Sampai dengan tahun 2022, stasiun Tugu Yogyakarta dari sisi fungsional praktis merupakan stasiun utama di kota Yogyakarta yang menghubungkan ke berbagai jalur kota lainnya. Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai bangunan yang masih terus difungsikan sebagaimana peruntukan awalnya. Memang terdapat dinamika pengembangan, baik revitalisasi dan adaptasi dalam upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang. Namun, eksistensinya masih tetap dan dapat dikenali corak autentiknya.